Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari-hari kita senantiasa diiringi dengan kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Sebelumnya, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan nikmatnya yang tiada tara. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membicarakan sedikit tentang roja. Apa itu roja? Menurut bahasa, roja yaitu berharap. Berharap apa? Berharap pada dia yang gak peka-peka, yang ujungnya cuma buat sakit hati aja. Enggak ya. Jadi, menurut bahasa, roja yaitu berharap. Sedangkan menurut istilah, roja yaitu berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berputus asa. Mengapa saya menyampaikan tentang roja? Karena ternyata roja adalah salah satu amalan orang yang beriman. Seperti yang sudah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan orang-orang yang mempunyai harapan yang tinggi. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa roja yang dimaksud di dalam hal ini yaitu berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berputus asa. Jadi, mengapa orang yang beriman, orang yang berhijrah, serta orang yang berjihad di jalan Allah itu mendapatkan sebuah kemuliaan? Karena mereka adalah orang-orang yang menaruh harapan sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki tawakal tinggi. Selanjutnya yaitu tentang contoh roja. Roja itu ternyata ada dua macam. Yang pertama, roja yang benar dan roja yang salah. Roja yang benar itu adalah berharap yang kita berharap kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi, misal kita bersedekah, kemudian setelah kita bersedekah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga sedekah kita tersebut diterima oleh Allah. Jadi, roja itu harus diawali dengan aktivitas atau perbuatan. Bukan hanya berharap terus tanpa melakukan apapun. Kemudian, contoh yang kedua yaitu roja yang salah. Maksudnya di sini adalah roja yang bukan dikaitkan kepada Allah. Maksudnya, kita berharap kepada selain Allah.
misal kepada makhluk, ya karena semua yang ada di dunia ini merupakan makhluk ya teman-teman. Jadi selain Allah, semua yang ada itu adalah makhluk. Jadi rojak yang salah adalah rojak kepada makhluk itu. Misal kita berharap yang aneh-aneh seperti berharap hujan emas, hujan uang, ya, apalagi kita berharap kepada dia yang udah punya orang lain, ya, itu rojak yang salah, karena rojak itu pada dasarnya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kejadian atau peristiwa yang membuktikan bahwa kalau kita rojak kepada selain Allah itu hanya membuat kita kecewa. Misal, nah ini kan musim panen ya bagi para petani ya, musim panen padi. Sebelum panen padi itu padinya sangat subur, sangat banyak. Lah, setelah itu sang petani itu berharap atau istilahnya udah yakin banget, udah yakin kalau ini nanti pasti panennya itu banyak, bagus. Jadi setelah itu dijual, kemudian hasilnya buat beli ini, beli itu, beli kae, beli iko. Lah, tiba saat panen ternyata semua padinya dimakan hama. Yo, nggak semua sih, tapi kebanyakan padinya itu dimakan hama. Kemudian sang petani kecewa. Nah, itu kan membuktikan bahwa kalau kita berharap kepada selain Allah itu ujung-ujungnya kebanyakan itu hanya mengecewakan. Jadi, sebelum saya tutup, saya berpesan, ya pertama untuk diri saya sendiri, kemudian semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Seharusnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, jangan berharap kepada selainnya. Karena jika kita berharap kepada selain Allah, itu pasti kamu atau saya harus bersiap-siap untuk merasakan kecewa. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.